Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 29 April 2025, peringatan Santa Katarina dari Siena Perawan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyalakanlah pelitamu, engkau perawan Tuhanku, masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra bahagia selamanya. Semoga Santa Maria Ratu Perawan semua sudi melindungi gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Rohnya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih hati Santa Katarina, Kau kobarkan dengan cinta kasih ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada gereja. Semoga berkat doa permohonannya umat-Mu tetap diikutsertakan dalam karya penyelamatan Kristus dan bersukaria melihat kemuliaan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Santa yang besar, pelindung Italia, Katarina dari Siena, lahir di Siena, anak ke-25. Ternyata dia berjumpa dengan Yesus dan Maria. Dan Yesus memberikan kepada dia sebentuk cincin. Maka dia menjadi pengantin Kristus. Sejak itulah dia bisa melihat api penyucian, neraka, dan selalu mengunjungi rumah sakit, penjara, dan sebagainya. Pada saat itu dunia kacau, Italia banyak perang antar kerajaan-kerajaan kecil, termasuk kuasa Vatikan dikuasai raja. Maka lalu Paus mengungsi ke Avignon di Perancis. Maka dia menulis surat kepada ratu dan raja untuk berdamai, terutama berdamai dengan gereja. Maka kemudian dia juga mengadakan pendekatan dengan Paus di Avignon, agar dia kembali ke Vatikan dan dia boleh katakan sebagai mediatris. Doa-doanya tentu yang membawa dia ke arah sana, berani menghadapinya. Dan dia adalah orang yang tulus dan jujur, polos. Dan digunakan oleh Yesus, dan buktinya adalah cincin yang disematkan oleh Yesus, dan dia bisa melihat dan meramal. Maka dia juga menggambarkan tentang situasi gereja kalau tidak ada perdamaian. Maka kemudian setelah dia wafat,
Paus Pius kedua membeatifikasinya, dan kemudian Paus ke-6 menjadikan dia sebagai punjangga gereja. Inilah Santa Katarina yang kita peringati pada hari ini. Hari ini kita juga berbicara tentang Nikodemus. Kalau Nikodemus bertemu dengan Yesus secara manusiawi, berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dan Nikodemus mengkritisi apa yang disampaikan oleh Yesus karena dia kurang paham. Maka Yesus menerangkan kepada Nikodemus bahwa hidup ini di dunia ini sementara. Lalu apa yang kamu buat adalah yang penting ikut upacara. Taat aja pada aturan-aturan agama yang sudah dibuat orang-orang itu. Tetapi belum tentu dengan seluruh hati. Maka kamu harus dengan hatimu bekerja dan berdoa. Itu nasihat Yesus kepada Nikodemus. Maka untuk jelasnya kamu harus diberkati dengan air dan roh alias dibaptis sebetulnya. Pindah dari Yahudi menjadi pengikut Yesus. Dan di sana Yesus menawarkan rasa damai, rasa nyaman. Bukan ditakut-takut dengan aturan-aturan yang luar biasa. Karena itu kita mempunyai paus yang juga mengajarkan kepada kita, kepada umat, kepada para pemimpin gereja, agar hidup sederhana. Bukan hidup bermewah-mewah, bukan menggunakan semangat mumpungisme. Mumpung ada apa pakai. Kalau mau ganti mobil, ganti mobil. Baju juga yang keren-keren branded. Sementara umat berkeleleran yang miskin ditutup mata. Nah, inilah yang diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam hidup kesederhanaannya. Bukan dengan kemewahan tetapi dengan hati memberi hidup itu. Pelayan itu dengan hati, sehingga tidak ada pilih kasih, tetapi yang ada adalah betul-betul dengan pure, murni ingin melayani Tuhan. Karena dalam setiap orang itu ada Tuhan. Bukan hanya misalnya orang-orang yang berlimpahan harta kita harus sapa, terus kita kunjungi, sementara orang-orang miskin kita salam, mereka salam pura-pura tidak kenal. Ini tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Orang yang hidup di dalam terang roh akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam diri setiap orang dan bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong. Dalam perjumpaan Yesus dengan Nikodemus, Yesus membuka pikiran Nikodemus untuk melihat. Kan dia orang saleh. Tetapi masalahnya dia punya konsep, yang penting dia ikut aturan. Jadi bukan dengan seluruh jiwa dan raganya, hatinya untuk melayani. Tapi yang penting aku sesuai dengan tata aturan. Nah, di sini yang harus diubah. Sama seperti Santa Katarina dari Siena berani menghadapi raja-raja yang menggunakan kuasa dunia ini. Dan kuasa dunia ini dia katakan cuma sementara. Berapa sih lama kamu akan berkuasa? Tetapi kalau kamu hidup dalam kekuasaanmu, hidup yang bijaksana, maka kamu akan mendapatkan pahala, bahagia. Maka lalu melalui keteladanan baik Santa Katarina dari Siena yang menjadi pujangga gereja pelindung dari Italia itu, kita diajak untuk melihat kedalaman diri kita, sejauh manakah kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Apakah kita ini boleh katakan pura-pura di depan Tuhan? Tuhan itu tahu seluruh jiwa dan raga hati kita. Maka kita datang kepadanya bersimpuh, mohon ampun atas segala dosa-dosa, dan berani melayani Tuhan walaupun banyak rintangan seperti yang dialami oleh Katarina dari Siena. Tetapi dengan doa-doa yang kuat, maka semua hal yang menjadi hambatan itu akan hancur lebur di dalam Kristus. Sehingga apa yang kita inginkan pada waktunya akan terjadi. Yaitu apa? Mengikuti Kristus sekuat-kuatnya, semurni-murninya, sekemampuan kita. Dalam proses jatuh bangun,
bersama dan di dalam Kristus. Seperti Santa Katarina dari Siena yang berhasil ya mempersatukan kembali gereja dan mempunyai relasi dengan kerajaan-kerajaan yang ada, sehingga itu kemudian menjadi satu embrio di mana Vatikan kemudian akan menjadi satu negara pada abad ke-20, abad ke-19. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.